Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kali ini saya akan mereview tentang Governor Electronic Full Control atau biasa disebut Governor. Ini biasanya dijumpai pada genset ya, menggunakan mesin diesel. Untuk fungsi-fungsinya akan saya terangkan pada video kali ini. Seperti kita ketahui, pada prinsip kerja generator dibutuhkan kecepatan putaran mesin yang stabil agar tegangan listrik yang dihasilkan generator tetap stabil. Kecepatan putaran mesin yang biasanya digunakan adalah 1500 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengatur bahan bakar mesin genset adalah governor. Governor disebut juga dengan elektrolit ya, elektronik full control atau pengatur bahan bakar dengan sistem elektronik ya, seperti ini dia. Jadi pada intinya alat ini berfungsi sebagai penyetabil putaran pada genset ya. Kecepatan putaran pada genset ini secara otomatis diatur oleh governor ini. Semakin besar beban genset ya, maka bahan bakar yang dibutuhkan juga semakin besar sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Demikian juga jika beban semakin rendah ya, semakin berkurang, secara otomatis alat ini akan mengurangi suplai bahan bakar untuk genset. Jadi fungsinya sangat otomatis ya. Governor ya, alat ini ya berfungsi sebagai kontrol yang menerima sinyal dari MPU yang kemudian diperintahkan ke aktuator. Adapun bagian-bagiannya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya pada terminalnya. Jadi fungsi dari bagian atau terminal masing-masing ya. Untuk terminal 1 dan 2 ya berfungsi sebagai input tegangan listrik 24 volt DC ya, pada kaki 1 itu positif ya, terminal 1 positif, nomor 2 itu negatif ya. Jadi pemasangannya itu menggunakan aki ya, yang gitu ya. Sedangkan terminal 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ini fungsi sebagai output tegangan menuju aktuator ya. Aktuator akan bekerja secara buka tutup aliran bahan bakar sesuai dengan besar tegangan yang dikirimkan oleh governor ya dari terminal 3 dan 4 tadi. Semakin besar tegangan yang diterima, maka aktuator akan membuka bahan bakar lebih besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika tegangan yang diterima semakin kecil, ya bahan bakar juga akan semakin kecil. Jadi pada prinsipnya jika tegangan dari MPU kecil berarti putarannya berkurang, maka governor akan mengirimkan tegangan lebih besar ke aktuator. Jika tegangan dari MPU besar berarti putaran mesin tinggi, maka governor akan mengirimkan tegangan yang lebih kecil ke aktuator agar aktuator menutup dan mengalirkan bahan bakar lebih sedikit dan putaran mesin menjadi stabil. Untuk aktuator ini ya kadangkala ada kendala, maka sebaiknya kita sering atau memperhatikan kualitas minyak ya, itu terdapat pada filternya. Bila filternya kotor ya sebaiknya diganti.
Jadi output dari terminal 3 dan 4 berupa tegangan DC antara 5 sampai 20 volt ya. Sedangkan MPU adalah sensor yang membangkitkan pulsa tegangan antara 5 sampai 50 volt AC dengan frekuensi sekitar 1 kHz sampai dengan 3,5 kHz ya. Air itu disebabkan karena putaran flywheel di mana terdapat gigi di antara ya 118 gigi sampai 148 gigi ya. Sistem kerjanya saat running beban ya, MPU mengeluarkan ya, mengirimkan sinyal AC dengan frekuensi normal itu 3,5 kHz ya. Jadi fungsinya adalah untuk buka tutup ya, untuk aktuator ya, mengirimkan sensor. Jadi aktuator merespon ya, membuka tutup aliran bahan bakar seperti kita ketahui tadi. Fungsinya alat ini sebagai penyetabil, jadi dibutuhkan sensor ya. Dimana sensor itu adalah MPU. Sedangkan untuk terminal 7 ya, 8 dan 9 itu fungsinya sebagai remote speed ya. Biasanya dipasang trim pot atau potensiometer dengan nilai 5 kilo ohm, dan pada 8 nanti kita tambahkan resistor dengan nilai 120 kilo ohm di seri 2 menjadi 240 kilo ohm ya. Ini seperti ini ya. Jadi nantinya ini dipasang di panel utama, jadi dioperasikan dengan jarak jauh untuk mengatur kecepatan motor atau kecepatan genset maksud saya ya. Jadi di pin inilah di 789 dipasang kabel untuk remote nya, dipasang di panel utama, jadi operasinya secara jarak jauh ya. Nah ini ada untuk run ya, untuk idle speed ya, trim potnya ini mengatur putaran langsamnya jika kita menggunakan operasi idle ya, atau langsam. Sedangkan trim pot di bawahnya ini ya, itu mengatur run speed atau putaran mesin ya. Jika kita set tadi trim potnya ya, itu kita bagi dua ya. Misalkan dalam satu trim pot itu ada 20 putaran ya, kita bagi 10 putaran di 50 Hz. Jadi jika belum ketemu ya, belum pas 50 Hz, kita tinggal setting di sini ya, run speednya. Nah ini kita putar ke kanan atau arah jarum jam ya, untuk kecepatannya semakin bertambah. Jika kita putar ke kiri ya, atau berlawanan dengan jarum jam, itu mesin akan semakin melambat. Jadi itu dia fungsi keduanya. Oke. Jadi 789 fungsinya adalah sebagai remote ya, kontrol jarak jauh untuk putaran mesin. Biasanya saat sinkron kita pasti menggunakan ini ya, di potensinya kita putar. Nah, sedangkan ini adalah untuk trim pot atau untuk gain ya, biasanya untuk kestabilan mesin. Jadi
Potensiogen ini berfungsi mengatur kestabilan putar mesin seperti yang saya bilang tadi dengan cara putar searah jarum jam ya, sampai mendapat putaran mesin yang tidak stabil ya, seperti ngayun-ngayun gitulah. Kemudian putar berlawanan dengan jarum jam sampai putaran mesin kembali stabil ya. Nah, ini dia potensio drop ya, fungsinya mengatur kecepatan respon gubernur ya ketika terjadi perubahan beban. Pengatur ini fungsinya untuk genset yang bersifat sinkron ya. Untuk yang terminal ini damping A dan B ini enggak begitu berpengaruh ya, jadi kita abaikan saja. Oke, cukup sekian review dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.